Baik ya, Bapak sudah lihat kelas kemarin, udah ada pengarahan secara langsung juga dari Bapak, sehingga kalian tahu ya bahwa video Bapak yang kemarin itu berdasarkan video pertemuan pertama dan kedua, itu targetnya itu adalah kita bisa membuat skripsi, karena harus dihubungkan antara kata kunci dengan mata kuliah ya. Maka daripada itu ini udah Bapak buat ya di menit ke-6 juga ya. Kata kunci kebijakan pemerintah, aturan pariwisata, dan itu yang kemarin Geo tulis juga berkembang di apa ya? Whiteboard ya, di whiteboard kelas. Jadi sebenarnya udah Bapak spill juga sedikit itu dan Bapak kasih tunjuk juga ini ya. Jangan kalian fokus di sininya, fokusnya di hasil akhirnya bahwa kita menggunakan cendekia ini untuk kepentingan pembuatan judul skripsinya ya. Jadi pengalaman kemarin juga udah ya Geo ya. Jadi untuk apa sebenarnya kelas ini Pak, grup ini untuk apa sebenarnya? Agar dari kalian awalnya itu baru sampai ke kelas, ya dari kalian awalnya terlebih dahulu baru sampai ke kelas. Jadi kalian itu harus betul-betul kalian buat dan kalian itu tanya sama bapak karena kita ada di dalam satu grup. Jangan telat nanti buatnya ya. Jadi tingkat kesulitan-kesulitan apapun bagi bapak itu sederhana. Ternyata di kelas itu terkadang semraut ya. Padahal yang bapak bilang simple saja, sederhana, tapi agak kelihatan semraut kayak gitu. Padahal sederhana sekali ya. Jadi fokus hindari penggunaan kata dan udah dapat kita kemarin ya dari Stephen itu ya. Jangan ambil terlalu luas. Nah, contohnya itu kangkung misalnya. Walaupun bisa aja cabai dan lain sebagainya. Kalau kita teliti kangkung, kalau seandainya dalam kasta laboratorium, eksperimen, banyak yang bisa diteliti. Akar, ya, akar terbagi dari dua, akar utama sama akar serabutnya. Jadi yang maksud Bapak apa? Begitu juga pariwisata. Jangan kau neliti ketika akar-akar terus kayak gitu. Akar itu banyak cabangnya. Jadi jangan ambil terlalu luas, ambil saja bagian kecil. Kayak kemarin itu ada penelitian tentang hotel ya. Padahal hotel itu banyak divisi di dalamnya. Ada marketing, ada penggajian, ada waiter. Nah, itu dia. Artinya mahasiswa eh, belum paham sekali. Nah, Bapak di sini melantik kalian itu agar kita sama-sama di dalam kelas bekerja, ya. Ini terlalu luas inilah, Bro. Kalau bisa ambil lagi bagian terkecilnya, nanti kalian menjadi agent Bapak juga agar teman-teman itu jangan pusing kali, ya. Dan saking eh, pusingnya nanti penelitiannya di Danau Toba. Danau Toba itu 8 kabupaten, itu maksud Bapak. Kangkung yang Bapak maksudkan ini, ya kalau seandainya penelitian kita tentang kangkung, jangan kangkungnya semuanya. Di dalam kangkung itu adalah batang, ada daun, ada batang daun, ada serat daun, ada bunga. Kebanyakan, makanya walaupun kangkung kecil, ternyata banyak juga yang diteliti kan. Jadi kalau bisa ambil bagian yang luasnya ya. Gitulah. Penyakit batang ada kan, penyakit akar ada. Nah, jangan kangkungnya, jangan kangkung, batang kangkung atau batang daun kangkung misalnya kayak gitu. Jadi dia spesifik, dia kecil ya. Fokus pada kata kunci pariwisatanya. Jangan nanti kita itu lepas dari mata kuliah hukum pariwisata jadi orang hukum kita nanti. Baru berikutnya lagi pahami kata-kata umum seperti Ripka kemarin itu ada mata kuliah apa dia bilang itu kata kuncinya analisis. Di sini Bapak dapat juga insight ya bahwa eh, kalian itu harus paham juga bagian umum dan khususnya. Analisis ini merupakan apa istilah umum di dalam hukum pariwisata karena tidak ada pun matkul hukum pariwisata, analisis dan strategi tetap dipakai. Nah, yang menjadi dia berbeda adalah itu kan kemarin kan yang menjadi kita berbeda kan. Coba cari istilah-istilah hukum walaupun kita orang pariwisata, tetapi kita mengerti sedikit-sedikit kan kalian dapat itu ya. Apa itu namanya? SOP dan lain sebagainya. Jadi eh,
hal-hal tersebut yang mengunci dia, jangan analisis strategi dan lain sebagainya. Ini umum ini. Nggak ada pun matkul pariwisata ini tetap dipakai. Matkul pemasaran pun tetap dipakai. Ya. Jadi kemarin itu juga sudah juga kita membuat prom AI ya. Kenapa Bapak fokus ke prom AI ini? Karena di prom AI, Bapak ulangi lagi, kalian di situ bisa bisa meningkatkan keterampilan bertanya ya, keterampilan bertanyanya yang Bapak pingin kuatkan ya. Jadi sasaran Bapak untuk mata kuliah ini sampai akhir yaitu intensitas keterampilan kita dalam penggunaan prom AI itu ditekankan di dalam kelas ya. Tolong nanti Geo, Stephen, Agnes, Ripka, Bapak hanya pingin intensitas keterampilan kalian di dalam penggunaan prom AI. Kayak kemarin itu tugasnya kan udah Bapak spellin ya, kata kunci terkait dengan hukum pariwisata, ada kebijakan pariwisata. Ini pertemuan pertama dan kedua loh ini. Baru ada apa itu namanya, masalah pariwisata, ada konflik kemarin itu ya dan lain sebagainya ya. Oh ini bukan ini ya. Aturan pariwisata, kebijakan pariwisata. Nah, itu nampak kali kata istilah-istilah hukum pariwisatanya kan. Nah, gunakan saja AI karena ketika kalian membaca buku, sebenarnya sama ini AI dan kita membaca buku ini hampir mirip cara kerjanya. Bukan apanya ya, hasilnya yang buku lebih lebih akurat dia ya. Kalau AI kan enggak. Tetapi ketika kita membaca buku, kita juga harus memerintahkan buku itu apa yang harus kita pelajari kayak gitu di dalam buku. Kalau enggak semuanya yang kita ambil di dalam buku, enggak semua juga penting ya. Ada berapa bab di dalam buku, enggak semuanya itu penting. Bapak banyak baca buku itu enggak semuanya di dalamnya itu penting. Nah, untuk memetakan mana yang penting, mana yang tidak, latihannya di prom AI saja. Ya, dengarkan Bapak ya. Kenapa kita nggak baca buku, Pak? Sama itu nanti tuh. Seandainya pun ku kasih kalian buku, cara kerja, cara menggunakan AI dengan cara menggunakan buku itu sama. Jadi kalau kalian terampil di dalam penggunaan AI, kalian akan otomatis pegang kata-kata Bapak, kalian akan otomatis pintar di dalam penggunaan buku. Nah, itu ya, nomor satu ya. Jangan nanti sampai salah kelas lagi nanti kalian buat ya. Nah, ini kita penyetaraan persepsi terlebih dahulu, diskusi nanti dibuka ya. Berikutnya lagi, karena sasaran juga di seluruh mata kuliah ini ya. Jadi konten kreator, pengelola sistem promosi, Bapak harus terbiasa ini membuat kalian itu berbicara di depan kamera, membuat video ya. Nah, nanti videonya untuk Geo dan kelas ditaruh aja di dalam YouTube sama Geo aja linknya, tapi dibuat aja unlisted waktu waktu mau publish. Jadi unlisted ini dimaksudkan ini adalah yang punya link aja yang bisa ngelihat videonya. Jadi teman-teman kelas nggak malu ya. Bapak tahu itu pasti ada yang malu itu. Makanya Bapak nggak terlalu aktifkan di Instagram ya. Nah, kalau unlisted ini hanya pemegang link ini saja yang bisa membuka videonya. Nah, jadi tetap itu di depan kamera. Jadi soal nomor satu UTS apa, Pak? Yang pertama itu cari kata-kata kunci yang berkaitan dengan hukum pariwisata. Nah, ini sedikit lagi. Ketika Bapak buat seperti ini, bingung lagi nanti takutnya. Padahal udah kita tulis di papan tulis, yang maksud Bapak aja adalah ditambahi. Ya, ditambahi. Kan kemarin udah ada kata-katanya di dalam papan tulis itu. Nah, nanti ditambahi. Yang kayak gini terkadang bingung lagi. Padahal yang Bapak minta sederhana, tapi bingung terus. Itu yang buat Bapak pusing. Ya, udah pun nanti kan dah. Jadi masuk Bapak ke dalam kelas hanya cuman bilang, loh kan kemarin udah ditulis di papan tulis, tambahlah. Oh gitu ya Pak, kayak gitu-gitu terus ya. Nah berikutnya lagi video kan di YouTube, kan udah didapat itu. Kalau udah didapat, ya kalian kan biasanya langsung tulis di dalam kertas UTS. Ini enggak usah ada kertas-kertas UTS-an, langsung aja buatkan video YouTube-nya. Untuk soal nomor satu, jawabannya yaitu kata-kata kunci atau istilah-istilah hukum pariwisata itu Pak, satu dia aturan, yang kedua SOP. Ternyata Pak, ketika saya buka itu, apakah ada istilah-istilah umum dan khusus di dalam
SOP wisata misalnya. Nah, ini juga ya, SOP wisata. Ini kata-kata umum ini. Wisata ini banyak, hotel, travel, guide, dan lain sebagainya. Ranger, ranger berbeda dengan guide itu di dalam tata. Nah, ketika kau buat seperti ini, disinilah kau sebenarnya belum paham kali umum khususnya itu. Nah, jadi nanti Geo dan tim cobalah dilatih teman-teman juga sama-sama kita untuk mereka itu kalian itu filter sebelum ke Bapak. Nah, jadi nanti kalian inspeksi juga itu sedikit sebelum ke Bapak juga. Jadi kasihan mereka nanti nilai ujian UTS-nya kan. Ya, mirip-mirip filter lah kalian itu sebelum ke Bapak nanti dikasih. Karena pertanyaan pasti kasihan juga ini kan. Ini benar nggak dia sebelum saya kasih sama Pak Danta. Nah, kalian yang ngelihat dulu, paham ya? Nah, jadi kalau udah SOP wisata, gimana pun ceritanya ini, AI manapun ini pasti bingung. Ah, kita buat kerucut misalnya, apakah ada istilah di dalam SOP hmm, ke cara membersihkan kamar hotel. Apakah ada istilah-istilah? Nah, di sini pun Bapak yang buat tugas, Bapak tetap juga memberitahu cara kerjanya kepada kalian. Jadi jangan sempat bingung. Udah Bapak kasih tahu cara kerjanya, udah Bapak kasih tahu trik-triknya, masih juga ada pertanyaan. Ini yang buat repot nanti di dalam kelas. Apakah ada istilah-istilah umum dan khusus di dalam SOP cara membersihkan kamar hotel? Ya, kita taruhlah. eh Nah, kenapa Bapak buat sederhana? Bapak mau kan prom AI ini kan latihan. Jangan nanti ditaruh itu ruang kamarnya itu secara presiden hotel. Ini latihan nggak usah berlebih. Jadi Bapak taruh sederhana juga. Nah, Bapak berharap kalian bisa memetakan pola pikir Bapak kemana, Geo, Agnes, Stephen, dan lain sebagainya ya. Jadi teman pun nggak susah. Belum pernah dia ke hotel bintang 5, langsung dibuat seperti ini kan dia repot juga nanti. Udah jadi nih. Nah, ini di dalam proses ini adalah anchor-nya, pancingnya. Kita nggak nyerang ini karena ini bukan istilah hukum. Istilah hukumnya ada di sini. Jadi kalau udah kita guide apa biasanya karena Bapak selalu pakai AI ini, jadi udah tahu cara kerja AI-nya. Kalian mungkin belum ya. Bapak buatkan strategi pancing dulu apakah AI ini ngerti dia dengan
apa yang Bapak maksudkan. Ketika udah Bapak lihat seperti ini, oh, si kawan ini ngerti nih. Udahlah, cobalah. Nah, ini yang penting. Ini istilah hukumnya. Tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, peralatan, prosedur, proses tahap 2 dan lain sebagainya. Sekarang, kalau seandainya Bapak suruh Ripka untuk membuat SOP apa itu kebersihan kamar hotel, jangan yang dilihat ininya. Ini istilah teknisnya di hotel itu sendiri. Ripka yang bukan orang hotel, yang Ripka lihat inilah hukumnya, ya, standar operasi dan prosedur pembersihan kamar tamu. Dari Ripka, misalnya Pak Edi, pemilik Taman Simalam Resort, menyuruh buat SOP Ripka, yang Ripka buat adalah hukumnya. Hukumnya itu yang pertama, template-nya itu satu, tujuan. Jangan dulu tulis ini Ripka, nanti aja dulu itu. Ruang lingkup. Nah, inilah namanya rangka hukumnya, penanggung jawab. Ini rangka hukumnya. Yang Bapak mau itu, ini yang kalian presentasikan. Nah, gitu lihat kira-kira rangkanya ya, Geo, Agnes, Ripka. Nah, itu masih di bagian hotel. Pilihlah suka hati yang mana. Jadi pemilihan judul skripsi itu berdasarkan rangka ini tadi dia. Kalau udah seperti ini, berarti judulnya kan apa itu namanya? Pem- eh, pembuatan pembuatan SOP kamar hotel atau evaluasi SOP kamar hotel di Taman Simalam Resort untuk memuaskan tamu, misalnya seperti itu ya. Jadi pemilihan judul skripsinya itu udah dapat dia, ya, berdasarkan ini eh, kata kunci. Kata kuncinya. Kata kuncinya mendukung skripsi. Kata kuncinya apa saja? Kata kuncinya adalah tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, peralatan, prosedur. Itu kata kuncinya, Pak. Judulnya apa? Coba buatkan judul skripsinya. Nah, udah jadi. Itu maksud Bapak. Nah, sekarang ya pintar-pintar kalian lah. Oke, udah seperti ini. Cari di Google Cendikia. Nah, mana yang mendekati ini? Karena harus ada kutipan kan? Jadi, penerapan standar hotel operasional ini SOP kamar tamu ya. Nah, Pak, saya ambil ini. Nah, ini protokol kesehatan, nggak akan dekat sama kita, yang biasa-biasa aja. Nah, komponen arsitektural, kalau sempat kalau ambil ini repot lagi nanti. Ini. Jadi, yang Bapak mau, kalian cuma milih-milih aja. Milih, baca sikit-sikit, milih, baca sikit-sikit. Ada berapa, Pak, yang perlu dipilih? Kita taruhlah sekitar 4, ya. Jadi, oke, aku ambil ini, misalnya seperti itu ya. Bentar, Bapak taruh di desktop dulu. Oke, sub. Buatkan daftar pustakanya APA Style. Bukan ini.
saya ingin merujuk jurnal ini, buatkan menjadi APA style. Nah, ini jadi dia kan. Semuanya ini pakai apa? Jadi kalau seandainya kau buat skripsi, langsung kau pas saja ini ke daftar pustaka. Nah, kan udah easy kan? Jadi Bapak ulangi lagi ya. Yang pertama intensitas kalian di dalam penggunaan prompt AI. Baru berikutnya lagi cara kalian menghafal dan mempresentasikan, ini sasaran Bapak ya sampai akhir. Yang berikutnya lagi cari kata kunci yang berkaitan dengan hukum pariwisata. Ini kata kuncinya. Kata kunci SOP. Yang ini SOP pula ya. Mana tahu judul kalian berbeda-beda. Ini kan Bapak kasih contoh kan punya Bapak. Nah, SOP itu terdiri dari tujuan, ruang lingkup, scope, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari ketertarikan saya ini, Pak, saya kemudian membuat judul skripsi, Pak. Namanya adalah, mana dia tadi? Mana dia tadi itu? Nah, coba buat penerapan standar operasional pembersihan kamar tamu dan pengaruhnya terhadap kepuasan tamu di hotel. Ini nggak usah ini, hindari kata dan ya. Penerapan standar dalam pembersihan kamar tamu. Ini judul saya, Pak. Nah, kata kunci sudah, judul sudah, daftar pustaka. Bentuk daftar pustakanya ini. Berarti yang saya ambil itu, Pak, ini satu ya. Ini setelah saya baca abstraknya, ini dia. Nah, ini miripnya ini sama ini. Ya, jadi maksud Bapak apa ini? Nggak ngerti kami nih. Kalau nggak ngerti ini. Jadi, kata kunci, judul skripsi, daftar pustaka penguat judul skripsi Derianto kopi udah itu aja yang Bapak mau, itu soal nomor satu ya. Udah jadi kan kata kuncinya apa, bla 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 bla, itu yang di papan tulis yang dibuat Geo, ditambah lagi berdasarkan hasil pencarianmu pakai AI. Baru judul skripsimu apa, judul skripsinya kalau seandainya berdasarkan dari eksperimen Bapak adalah ini, dan seterusnya ya. Nah, judul itu ya ada analisis, metodenya itu analisis peran dia ya. Jadi ini biasanya di dalam judul itu adalah ada metode analisis ataupun strategi. Yang kedua ada wilayah keilmuan, ya. Kalau ini kan potensi wisata, dia keilmuannya itu adalah destinasi wisata. Kalau kita keilmuan kita hukum pariwisata, ya. Ada zona wilayah spesifik terjadinya kasus, itulah Taman Simalem Resort. Yang berikutnya lagi oknum, itulah apa itu namanya housekeeper, ya kan? Housekeeper yang berkaitan sama kamar. Ada oknum itu, ada dampak before and after, atau kita mainnya dasolen dasein, perbaikan-perbaikan kayak gitu ya. Harapan dengan ekspektasi ketika SOP pertama jalan salah, datang mahasiswa D4 pariwisata lebih bagus dia bentuk SOP-nya kayak gitu dia ya.